Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, termasuk diberi kenikmatan kesempatan dalam bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini merupakan inti tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Namun pertanyaannya adalah, selama beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa ini, selama 2 pekan lebih kita menjalani ibadah puasa, apakah kita telah menanamkan bahwa takwa adalah tujuan utama kita berpuasa, ataukah hanya sekedar rutinitas belaka saja? Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Ta'lim Ar-Raghib. Maka cermati hadisnya. Pada saat itu Rasulullah SAW ingin naik ke atas mimbar, yang dimana mimbarnya tersebut memiliki 3 anak tangga, dan masing-masing di anak tangga tersebut Rasulullah mengucapkan amin. Maka setelahnya sahabat-sahabat Rasulullah menghampiri Rasulullah dan menanyakan hal tersebut. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma rafi'u darajatal ula," ketika aku menaiki anak tangga pertama, ja'ani Jibril alaihi salam faqala, malaikat Jibril mendatangiku dan ia berkata, "Syafi'an adraka Ramadan," maka celaka bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan. Fansalakha minhu wa lam yughfar lahu, namun dengan kehadirannya ia tak mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada anak tangga kedua, malaikat Jibril kembali berkata, "Syafi'a 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma," maka celakalah bagi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang masih hidup. Falam yudkhilahul jannah, namun hal tersebut tak dapat membuatnya memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu amin. Kemudian malaikat Jibril kembali berkata, "Syaqi'a 'abdun dzukirtu 'indahu," celakalah bagi seorang hamba yang ketika namamu disebut falam yusalli 'alaika, namun ia enggan mengucapkan salawat kepadamu. Faqultu amin. Dari hadis ini kita perlu memahami bahwa konteksnya malaikat Jibril yang merupakan malaikat yang paling utama mendatangi Rasulullah membawa sebuah doa yang kemudian dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia paling utama pula untuk diaminkan doanya. Maka dari sini kita memahami bahwa isi dari hadis ini, isi
isi dari doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah tak dapat kita anggap sebagai hal yang remeh. Ada hal yang luar biasa di dalamnya yang sekiranya perlu kita perhatikan. Maka kembali pada doa pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, yakni Syafi'a abadan ala Ramadan, maka celakalah bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lah, namun dia tak mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka Rasulullah menjawab amin. Padahal kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan dijuluki sebagai syahrul Ramadan, yakni bulan ampunan, yang dimana pada bulan ini, pada syahrul Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa taala dibaratkan sebagaimana luasnya lautan dan samudra, namun kita tak dapat membayangkan ambang batasnya. Maka ini telah logis bahwa kita dianggap sebagai orang-orang yang celaka jika kita tak mampu meraih ampunannya, karena di bulan Ramadan saja pun yang merupakan syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, namun kita tak mampu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita menarik kesimpulan bahwa salah satu amalan yang dapat kita kerjakan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita perlu melakukannya dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan penuh keimanan. Ini tentunya ini harus kita lakukan, karena apalah artinya jika kita melakukan ibadah, namun tak didasari dengan rasa iman, maka hasilnya sama saja dengan sia-sia. Yang kedua ialah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini, pada hari-hari yang tersisa, kita dapat memanfaatkannya guna meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kita, dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja dapat saya sampaikan.